Shalom. Seluruh jemaat NDC yang hadir pada sore hari ini, atas anugerah Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kita kembali diizinkan untuk beribadah secara onsite hari ini saudara. Dan dalam momen yang sungguh luar biasa kita mengingat Jumat Agung, Tuhan kita harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Karena itu saya ajak kita buka hati kita saudara, kita persiapkan hati kita untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sembah Dia mulia. Katakan Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Bawa hati kita mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang besar. Terima kasih buat karya keselamatanmu. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi kami. Kami yang harusnya binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal karena pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau angkat tanganmu, sembah Dia. Layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar. Tidak pernah cukup kata terima kasih kami ucapkan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kau mati bagi kami, Kau curahkan darah-Mu, Kau tebus dosa kami ya Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan. We praise You Lord, we praise Your name. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Thank you, God. His body bowed and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Come on, say. Praise
Hanya Engkau yang layak ditinggikan, disembah di tengah kami Tuhan. Kami mau mengarahkan hati, pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau. Penebus kami, penyelamat kami yang hidup. Yesus Kristus namanya. Lebih dari segala-galanya, kami mau menyembah Tuhan. Above all power, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're. Said aku pujikan. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita bersama berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, selamat datang di NDC Ministry. Kami menyambut saudara semua dengan penuh kehangatan dan sukacita dari Tuhan. Hari ini kita memperingati sebuah peristiwa agung. Peristiwa yang sangat penting dan berarti bagi kehidupan umat manusia. Ketaatan Yesus mengikuti kehendak Bapa sampai mati di kayu salib menjadi kemenangan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, persiapkanlah roti dan anggur untuk bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus dengan hikmat. Ibadah Minggu merupakan ibadah Paskah. Mari kita rayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut. Ibadah diadakan secara online dan juga onsite. Untuk ibadah onsite, saudara wajib melakukan seat booking melalui aplikasi NDC dan memenuhi syarat ketentuan untuk beribadah onsite. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Dan untuk keamanan bersama, NDC menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan berharap saudara semua dapat mengikuti setiap arahan dari asyir kami. Ruang ibadah dan seluruh perlengkapan yang digunakan selalu disteril sebelum dan sesudah ibadah. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night.
You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Haleluya. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Itu sebabnya kami hari ini menghadiri ibadah Jumat Agung, mengingat pengorbanan Yesus yang sempurna. Dan khususnya sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa Tuhan mengurapi roti dan anggur menjadi alat sakramen dalam tangan Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Layakkan setiap kami untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap menerima perjamuan kudus, kita katakan bersama, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Buka hatimu, persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini menyembah Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti kita tinggi ke atas saudara. Sambil memandang kepada salib Yesus. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan bagi kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Engkau menanggung semua dosa kami, bahkan juga penyakit kami atas tubuh-Mu. Sehingga lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Berapa banyak saudara yang hari ini datang dengan sakit penyakit, juga yang mengikuti ibadah lewat streaming. Saat ini juga pegang tubuh-Mu yang sakit. Dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit dan kelemahan tubuh keluar di dalam nama Yesus. Kami menerima kesembuhan ilahi terjadi di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah menanggung setiap penyakit kami. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak, darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan katakan haleluya. Semua bersorak haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darah yang tercurah yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Katakan haleluya. Aku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi semua sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Mari semua kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau seumur hidup kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya boleh menyampaikan dengan jelas dan setiap jemaat diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Gelas-gelas perjamuan kudus akan dikumpulkan. Sambil kita katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi setiap kita. Puji Tuhan. Ya, shalom. Sekali lagi semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan, shalom. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Setelah begitu lama kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah secara onsite. Tetapi pada ibadah Jumat Agung ini dan juga ibadah Minggu Paskah. Dan jika Tuhan berkenan minggu-minggu selanjutnya kita akan menyelenggarakannya secara onsite. Tapi juga akan ada ibadah online juga. Termasuk hari ini ada juga yang mengikuti ibadah Jumat Agung lewat streaming. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan pasti melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema forgiveness. Ya, pengampunan. Jumat Agung yang kita peringati hari ini selalu mengingatkan kita akan penderitaan Yesus yang luar biasa. Tadi kita juga sudah menyaksikan cuplikan video yang begitu mengerikan, penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tetapi sebenarnya ini adalah rangkaian peristiwa. Dimulai pada hari Kamis, saudaraku. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus bergumul. Bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Tuhan kemudian berkata, Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Karena memang Yesus harus meminum cawan itu, memikul kayu salib, dan berkorban mati di atas kayu salib.
Nah, hari itu Yesus ditangkap. Ya saudara-saudara, kemudian Yesus diadili. Dan kemudian Yesus juga mengalami siksaan yang luar biasa. Dan kita tahu Yesus harus memikul salib dan akhirnya harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, di mana ia telah mencurahkan darahnya bagi kita, maka kita menerima berkat yang terbesar, yaitu pengampunan dosa. Kita tahu saudaraku bahwa Yesus sudah mencurahkan seluruh darahnya. Bahkan Alkitab berkata, Yesus itu ditombak lambungnya. Dan yang keluar darah dan udah campur air. Nah, kalau keluar darah campur air artinya seluruh darah Yesus itu habis semuanya. Ditumpahkan, dicurahkan. Untuk mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Nah, perhatikan Matius 26 ayat 28. Matius pasal 6, 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib pada Jumat Agung yang kita peringati ini, Yesus mencurahkan, menumpahkan seluruh darahnya untuk mengampuni dosa kita. Dan kebenaran yang pertama yang saya ingin sampaikan dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini adalah bahwa pengampunan dosa lewat darah Yesus tadi adalah berkat yang terbesar. Mengapa saya katakan pengampunan dosa adalah berkat yang terbesar? Bukankah banyak berkat-berkat yang lain? Betul. Saudara mendapat berkat, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu berkat. Tetapi berkat yang terbesar itu adalah pengampunan dosa. Pertanyaannya adalah mengapa pengampunan dosa merupakan berkat yang terbesar? Nah, kita harus tahu. Karena dampak atau akibat dari dosa yang kita lakukan itu sangat mengerikan, saudara. Akibat dari dosa itu adalah kematian yang kekal. Terpisah dari Allah. Mari kita baca ayatnya. Itu upah dosa itu ada sangat mengerikan. Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan begini. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan upah dosa maut. Putus hubungan dengan Allah. Dan ujungnya adalah kebinasaan yang kekal di neraka. Kita akan ada di neraka untuk selamanya. Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan. Makanya saya katakan ketika Yesus mati kayu salib. Lewat darahnya dosa kita diampuni. Ini berkat terbesar. Saudara dan saya tidak perlu pergi ke neraka. Kita semua sudah diampuni lewat darah Yesus. Dan kita sudah memiliki hidup yang kekal di sorga. Yang percaya katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang sudah mencurahkan darahnya. Untuk mengampuni dosa kita. Sehingga kita tidak perlu binasa. Kita tidak perlu pergi ke neraka. Kita menerima hidup yang kekal. Nah, yang perlu kita sadari adalah kenapa kok sampai Yesus harus naik ke atas kayu salib. Kenapa Yesus harus mencurahkan darahnya? Kan cukup Tuhan bilang begini, ya dosamu saya ampuni. Enggak bisa saudara. Karena Allah itu konsisten dengan peraturannya sendiri. Allah sudah bikin peraturan, upah dosa adalah maut. Jadi kalau Tuhan mau mengampuni kita, harus ada yang menggantikan. Harus ada yang membayar. Makanya kebenaran selanjutnya yang saya sampaikan pada ibadah Jumat Agung ini adalah bahwa pengampunan dosa terjadi melalui penebusan. Pengampunan dosa itu terjadi melalui penebusan. Nah, istilah ini memang adalah istilah yang khusus. Coba kita baca ayatnya dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Garis bawahi, beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi istilah penebusan ini saudara adalah istilah yang sangat khusus.
diambil dari dunia pegadaian. Kalau saudara pernah pergi ke pegadaian, maka saudara akan tahu bahwa ketika kita datang ke pegadaian, misalnya nih ya, kita lagi butuh uang mendadak, lagi nggak punya duit, maka kita bisa pergi ke pegadaian. Lalu kita bawa harta kita, barang kita yang berharga, bisa arloji, bisa juga cincin atau emas yang ada nilainya, lalu kita gadaikan itu, betul ya? Dengan kita gadaikan itu kita dapat pinjaman uang. Nah setelah kita pakai uangnya, 3 bulan kemudian kita dapat berkat nih. Kita datang lagi ke pegadaian itu. Kita bawa uang, kita bayar, tentunya ada bunganya dan sebagainya. Nah itu namanya kita apa saudara? Nebus. Kita tebus barang kita dapatkan barang kita karena kita bayar, kita tebus. Demikian juga dengan pengampunan dosa. Upah dosa itu maut. Jadi setiap saudara dan saya sebetulnya berada dalam yang namanya tempat namanya pegadaian dosa. Pegadaian dosa ini dikuasai oleh iblis. Yesus mati di kayu salib. Dia curahkan darahnya. Lalu dia bawa darahnya sendiri. Yesus datang ke pegadaian itu. Seperti itu kira-kira. Lalu dengan darah Yesus sendiri, di mana dia sudah berkorban di atas kayu salib, dia tebus kita. Dia bayar semua hutang dosa kita dengan darahnya sendiri. Setelah Yesus tebus, kita bisa keluar dari pegadaian. Kita tidak perlu masuk neraka, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Alkitab berkata kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan harta. Kita ditebus dengan darah Yesus sendiri. Darah yang mahal harganya. Dan lewat penebusan itu, kita semua tidak perlu lagi dihukum. Dosa kita sudah diampuni. Yang setuju katakan amin. Yang percaya sudah ditebus dari pegadaian dosa, dari kuasa iblis. Kita sekarang sudah dimerdekakan lewat darah Yesus yang menebus kita. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Begitu hebatnya kuasa darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib pada peristiwa Jumat Agung yang kita peringati ini. Sehingga saya dengan yakin akan mengatakan kepada saudara semua kebenaran yang selanjutnya. Bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Hari ini mungkin saudara datang ke dalam ibadah Jumat Agung ini. Ada yang datang dan merasa saya tidak layak. Dosa saya terlalu besar. Ada yang datang mungkin sambil menunduk dan menangis. Saya begitu jahat terhadap keluarga saya. Saya punya dosa yang begitu besar terhadap keluarga saya. Saya nggak tahu dosa saudara apa. Tapi berita baik yang saya mau sampaikan pada ibadah Jumat Agung ini adalah bahwa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang sangat hebat kuasanya. Sehingga tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan Yesus ampuni lewat darahnya. Perhatikan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan perhatikan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya apa? Dosa apa saja. Darah Yesus bisa mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Kalau di sini ada orang yang melakukan dosa yang sangat besar sekalipun yang saya nggak tahu apa itu. Saya mau beritahu bahwa darah Yesus cukup berkuasa untuk mengampuni dosa saudara. Untuk menyucikan saudara. Dosa apapun. Jangan pulang dan saudara merasa, aku nggak diampuni. Dosaku terlalu besar, darah Yesus gak bisa mengampuni. Siapa bilang? Kuasa darah Yesus luar biasa, bisa mengampuni dosa apapun. Segala dosa. Dan mungkin saudara ada yang bertanya dalam hati, tapi saya pernah mendengar Pak, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Saya pernah mendengar, saya pernah diajar, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Betul? Dosa apa saudara?
Dosa apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya dan saya ingin jelaskan ya. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni? Markus pasal 3 ayat 28 sampai 29. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ada satu dosa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, yang dikatakan oleh Yesus sendiri, nggak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Nah, apa ini maksud dengan menghujat Roh Kudus? Supaya saudara tahu bahwa sebenarnya kuasa darah Yesus tidak bisa dihambat oleh apapun. Menghujat Roh Kudus, saya bisa tekankan di sini, bukan satu tindakan berdosa. Menghujat Roh Kudus itu bukan satu tindakan salah. Tapi menghujat Roh Kudus lebih kepada sikap. Sikap tidak mau lagi menerima kesaksian Roh Kudus. Sikap tidak lagi mau menerima terang. Karena Roh Kudus memberi terang dalam hati kita. Memberikan pemahaman, gak mau terima. Jadi sebetulnya ayat ini ditujukan kepada ahli Taurat. Kalau sudah baca perikopnya, bagaimana apapun yang Yesus kerjakan, selalu mereka bilang apa? Itu Yesus itu ngaco. Padahal ketika Yesus mengajar, Roh Kudus bekerja. Dalam kasus ini pun Yesus itu melakukan mujizat. Kalau nggak salah mengusir setan. Ahli Taurat bilang apa? Itu mengusir setan dengan penghulu setan. Setiap kali Tuhan bekerja, Yesus bekerja dan Roh Kudus kasih penjelasan, memang ahli Taurat udah punya sikap. Aku tidak mau hatiku diterangi Roh Kudus. Dengan kata lain, sebenarnya menghujat Roh Kudus sama dengan menolak Yesus. Menolak Yesus, gak mau percaya Yesus, gak mau terima Yesus. Dalam hal seseorang tidak mau terima Yesus, bagaimana mungkin darah Yesus bisa bekerja dalam hidupnya? Amin, saudara. Jadi di sini saya ingin katakan bukan karena darah Yesus kurang kuasanya, tidak. Tapi ini orang memang udah punya sikap gak mau terima Yesus. Dan yang membuat seseorang percaya pada Yesus siapa? Kan Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangi hati saudara, Anda terima Yesus. Tidak ada seorang pun bisa percaya Yesus kalau bukan karena karya Roh Kudus. Tapi kalau seorang sudah punya sikap, aku gak mau menerima karya Roh Kudus, penjelasan Roh Kudus, terang Roh Kudus, kesaksian Roh Kudus, udah sikap ini. Jadi menghujat Roh Kudus saya ingin katakan sama dengan menolak Yesus. Itu sebabnya mengapa tidak bisa diampuni. Kuasa darah Yesus begitu luar biasa sehingga segala dosa asal mau percaya kepada Yesus bisa diampuni. Yang percaya dan setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Begitu dahsyatnya kuasa darah Yesus. Yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah kebenaran yang selanjutnya adalah bahwa kuasa darah Yesus itu mengampuni dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah ini saudara perlu tahu apa yang dimaksud darah Yesus itu mengampuni dosa masa lalu. Saudara perlu tahu bahwa orang-orang perjanjian lama kalau berbuat dosa apa yang mereka lakukan? Mereka harus mengorbankan domba, betul nggak? Pengorbanan domba disembelih, darahnya itu yang dipakai untuk mereka mengampuni dosa mereka. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya darah domba perjanjian lama, korban-korban darah domba perjanjian lama, itu nggak bisa mengampuni dosa. Sebenarnya itu menunjuk gambaran kepada anak domba Allah yang akan datang. Dan anak domba Allah yang akan datang itu namanya siapa saudara? Yesus. Waktu Yesus datang, kalau saudara membaca Alkitab, satu kali ketika Yesus sedang lewat, Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya,
Ketika Yesus lewat di depan mereka, langsung Yohanes Pembaptis bilang begini, lihat, itu Yesus. Lihat itu Yesus. Dia ngomong sama murid-muridnya. Dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Saudara, darah domba perjanjian lama itu nggak bisa membereskan dosa. Hanya nutupin. Sayang saya nggak bawa sapu tangan. Udah lama memang. Sekarang kita pakai tisu kan saudara. Kalau misalnya tangan saya ini dosa, saya genggam nih dosa nih. Darah domba yang disembelih perjanjian lama itu tidak bisa menghilangkan dosa ini. Ini dosa ini nih. Darah domba perjanjian lama hanya menutupi. Pakai sapu tangan bagus nih. Nutupin doang. Tapi kalau dilihat, diintip, ada nggak dosanya? Ada. Cuma nutupin. Sebab darah domba perjanjian lama, binatang domba perjanjian lama, itu hanya menggambarkan Yesus yang akan datang, yang akan Jumat Agung itu akan curahkan darahnya. Dan kalau saya katakan kuasa darah Yesus luar biasa, karena juga untuk dosa masa lalu, termasuk perjanjian lama, termasuk dosanya Abraham, termasuk dosanya Musa, termasuk dosanya Daud, semua itu diselamatkan lewat darah Yesus. Domba-domba perjanjian lama hanya gambaran. Untuk anak domba Allah yang tak bercacat celah, yang darahnya begitu mulia dan berharga, dan hanya darah Yesus yang bisa membereskan dosa masa lalu. Amin saudara. Kalau dosa orang-orang perjanjian lama aja yang hidup sebelum Yesus datang diampuni lewat darah Yesus, apalagi dosa masa lalu saudara. Jangan dengarkan ketika iblis menuduh saudara, mendakwa saudara untuk dosa masa lalu saudara. Semua dosa masa lalu termasuk tokoh-tokoh perjanjian lama itu semuanya dibereskan oleh peristiwa Yesus mati di kayu salib. Dan lewat darahnya dosa masa lalu dibereskan. Dosa masa kini dibereskan. Dan dosa masa depan dibereskan. Jadi darah Yesus itu punya kuasa luar biasa sehingga tidak diperlukan lagi pengorbanan. Korban-korban berhenti dalam perjanjian baru. Saudara tidak akan menemukan dalam perjanjian baru setelah Yesus datang dan darahnya dicurahkan, oh sembelih domba lagi. Enggak. Alkitab berkata Yesus hanya berkorban mati satu kali di atas kayu salib, curahkan darahnya. Pengorbanan Yesus sekali berlangsung untuk selamanya. Termasuk dosa-dosa masa depan. Semuanya di cover dengan darah yang berkuasa nih. Kuasa darah Yesus. Saya mengatakan ini bukan supaya saudara lalu hidupnya dalam dosa, tidak. Oh kita bikin dosa gak apa-apa. Kuasa darah Yesus mengcover dosa masa depan. Bukan itu maksudnya. Yang saya mau katakan adalah kita tidak lagi perlu ada korban-korban lain. Tidak perlu. Sekali korban Yesus forever. Untuk selamanya. Untuk mengampuni dosa masa depan saudara. Jadi setiap kali saudara jatuh dalam dosa, tidak perlu pergi ke pasar dan beli domba. Tidak perlu. Tidak perlu ada darah yang tercurah lagi karena kuasa darah Yesus kurang bagus. Kurang hebat. Tidak perlu. Sekali Jumat Agung yang kita peringati Yesus mati di kayu salib, dia curahkan seluruh darahnya. Kuasa darah Yesus saat itu berlaku untuk hari itu, masa lalu, masa depan, sampai Yesus datang kembali. Semua dosa di cover oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada jaminan pengampunan. Bukan untuk kita hidup dalam dosa, tapi setiap kali kita jatuh dalam dosa, percayalah darah Yesus berkuasa mengampuni kita. Luar biasa kuasa darah Yesus. Dan yang terakhir, kebenaran terakhir yang saya ingin sampaikan pada ibadah Jumat Agung saat ini adalah bahwa kunci pengampunan itu simpel. Kunci pengampunan itu terjadi ketika kita mengaku dosa. Ketika kita mengaku dosa, maka pengampunan terjadi. Tapi untuk awal pintu gerbangnya mengalami kuasa dari Yesus, kita harus percaya pada Yesus. Dan saya yakin semua kita yang hadir dalam ruangan ibadah ini adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus. Dan kita semua sudah menerima kuasa darah Yesus. Amin saudaraku.
Tapi kalau sesudah kita dibaptis, sesudah kita pelayanan, sesudah kita di gereja, kita bikin dosa, siapa yang ngampunin? Jawaban saya tetap sama, darah Yesus. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa masa depan saudara. Betapa hebat kuasa darah Yesus. Hanya cukup mengaku. Mari kita baca ayatnya, ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dahsyat, luar biasa. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, ngaku. Nah mengaku ini bisa saja diartikan tiap kali bikin dosa bohong, langsung Tuhan saya ngaku, saya bohong. Boleh. Bikin dosa lagi, emosi, mobilnya diserempet, babi lu, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Baru bilang babi. Ya kalau bilang babi doang gak apa-apa, bilang babinya sambil nyumpain orang, jadi dosa. Ya ampuni. Bisa seperti itu. Tapi secara lebih luas, mengaku dosa itu saya bilang lebih kepada sikap hati. Saudara harus punya sikap hati yang terbuka. Tuhan tak ada yang tersembunyi darimu. Jadi apapun yang dosa yang aku lakukan, Engkau tahu dan aku mengakui. Dan aku mohon ampun. Dan aku berjanji tidak akan melakukan lagi. Paling tidak ada perjuangan. Bukan bermain-main dengan dosa maksud saya. Pada saat itu maka kuasa darah Yesus mengampuni kita. Dan menurut saya lebih baik terbuka dong sama Tuhan, benar gak? Emang saudara bisa ngumpetin dosa? Udah gak usah ngaku. Jangan-jangan Tuhan gak tahu. Ini orang bodoh saudaraku. Udah umpetin aja dosanya, Tuhan gak tahu. Mana mungkin Tuhan gak tahu? Tuhan pasti tahu. Lah kalau Tuhan tahu, ngapain saudara gak ngaku? Aku aja. Dan dosa-dosa yang disembunyikan seperti itu tanpa sadar, membuat saudara tuh gak pede. Bener, banyak orang ngerasa gak pede karena ada dosa-dosa yang diumpetin. Saya gak bisa dipakai Tuhan, saya punya dosa. Padahal sebetulnya Tuhan memakai orang bukan karena dia layak. Gak ada yang layak. Tapi Tuhan mencari orang yang terbuka, jujur, mengaku dosa. Dan tidak lagi hidup berkubang dalam dosa. Banyak saya jumpai orang yang saya gak yakin diberkati. Kenapa? Ada dosa. Kenapa gak diakuin aja? Saya gak yakin diurapi Tuhan karena saya berdosa. Kenapa gak ngaku aja? Toh Tuhan juga ada tahu. Betul gak saudara? Semua hal Tuhan tahu. Lebih baik tiap pagi, tiap saat Tuhan aku terbuka. Aku mengakui dosaku. Sucikan dalam darah Yesus. Maka darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Saya beritahu kepada saudara, kalau hari ini kau punya hati yang terbuka dan mengakui dosa. Semua saudara di mata Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Akan dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat saudara, di dalam diri saudara ada darah Yesus mengcover kita. Kebenaran kita sama, kebenaran kita adalah apa? Darah Yesus. Kebenaran Yesus. Tidak ada seorang pun yang layak di sini. Saya pun gak layak. Tapi darah Yesus melayakkan saya. Darah Yesus melayakkan pemain musik. Darah Yesus melayakkan setiap saudara. Biar kita punya hati terbuka, akui semua dosa. Dan yakinlah ketika dosamu diampuni, urapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Jangan pulang rasa-rasanya saya gak bisa diberkati. Rasa-rasanya saya gak dipakai Tuhan. Karena saya ngumpetin dosa. Ngapain? Tuhan udah tahu. Punyalah hati yang terbuka. Dan izinkan Tuhan menjamah saudara. Saya percaya dalam ibadah Jumat Agung ini ada banyak orang hari ini yang Tuhan rindu melawat saudara. Ingat bukan kebenaran saudara, tapi kebenarannya Yesus. Darah Yesus yang Bapak lihat. Semuanya dilayakkan dan dibenarkan lewat darah Yesus. Akui dosa, hiduplah menurut jalan Tuhan. Saudara pulang, bebas merdeka dari dakwaan iblis. Dan saudara diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah
Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Mari semua bangkit berdiri, katakan. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Siapa yang percaya kuasa darah Yesus yang luar biasa, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Datang padanya, akui dosamu, terima pengampunan, terima kebenarannya Yesus. Engkau berhak menerima segala janji Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan dan ketidaklayakan. Semua dilayakkan karena darah Yesus. Saudara yang mengalami pengampunan, kembali diurapi dalam pelayanan apapun kondisi saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, aku berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Terima kasih buat darah yang berkuasa, yang sudah mengalir menjamah kami. Kami percaya kami semua diselamatkan. Kami sudah ditebus. Kami percaya semua dosa kami sudah diampuni. Dengan hati yang terbuka, kami mau mengaku semua dosa kami. Ampuni kami, sucikan kami di dalam darah-Mu. Kami percaya urapan-Mu sedang mengalir, berkat-Mu sedang mengalir, pemulihan sedang mengalir di tengah kami. Turun atas setiap kami, menjamah kami. Kami pulang dari ibadah Jumat Agung ini, hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan sekarang sebelum kami pulang, bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi semua katakan jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.